وصحبه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما أما بعد. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, kembali kita mengkaji kitab kita Ushul Tsalatsah. Pagi hari ini kita akan baca sejumlah faedah yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Yaitu hukum safar ila biladil kufur, hukum safar ke negeri kafir. Ya. Baik. Kata Syekh rahimahullah, fa naqulu safar ila biladil kuffar la yajuzu illa bi thalathati syurut. Safar ke negeri kafir itu tidak boleh kecuali dengan 3 syarat. Syaratul awal ay yakuna 'indal insani ilmun yadfa'u bihi syubhat. Syarat yang pertama, orang tersebut memiliki ilmu yang bisa membentengi dirinya dari syubhat. Karena orang-orang kafir kan gak peduli dengan aturan-aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pasti mereka akan berbuat semaunya, berpikiran semaunya. Maka seorang muslim yang hendak pergi ke negeri kafir tersebut harus punya bekal ilmu agama. Kalau tidak pasti akan kemakan pemikiran mereka. Asy-syaratu tsani ay yakuna 'indahu din yamna'uhu minasy-syahawat. Selain punya ilmu, dia juga punya benteng berupa agama. Bukan hanya sekedar pengetahuan, dia juga memiliki amalan. Amalan-amalan yang bisa membentengi dia dari syahwat. Di antara amalan itu kesabaran misalnya, ketegaran. Karena godaan-godaan di negeri kafir itu besar untuk berbuat hal-hal yang haram seperti khamar, zina dan sebagainya. Ya. Asy-syartu tsalits, kemudian syarat yang ketiga, ayyakuna muhtajan ila dalik. Kepergiannya ke negeri kafir tersebut dorong oleh kebutuhan dan keperluan. Apakah berobat misalnya, atau tugas negara dan seterusnya. Fa illam tatimma hadhihi syurut fa innahu la yajuzu as-safar ila biladil kuffar. Apabila syarat-syarat itu tidak terpenuhi, maka dia enggak boleh safar ke negeri kafir. Lima fi dzalika minal fitnah, karena dia akan mendapatkan fitnah, cobaan, ujian, ya. Au khafil fitnah, atau kerawanan, ya, terkena ujian dan cobaan pada agamanya. Wa fihi idha'atul mal, dan juga akan buang-buang uang kalau pergi ke negeri kafir. Li'annal insan yunfiqu amwalan katsira fi hadhil asfar. Karena seorang pasti akan membutuhkan dana yang enggak sedikit ketika dia harus pergi ke
tempat-tempat tersebut, ya kan? Amma idza da'atil haja ila dhalik li'ilajin aw talaqqi ilmin la yujadu fi baladih wa kana indahu ilmun wa din ala ma wasafna fa hadha la ba'sa bih. Adapun kalau ada keperluan pergi ke negeri kafir tersebut, apakah untuk berobat atau untuk menuntut ilmu yang tidak ada di dalam negerinya misalnya, sementara dia punya pengetahuan agama dan juga punya amalan sebagaimana yang telah diterangkan tadi, maka boleh dia pergi ke negeri tersebut dengan tujuan-tujuan yang telah disebutkan tadi. Wa amma as-safaru lis-siyaha fi biladil kuffar fa hadha laysa bihajah. Adapun safar untuk siyahah atau rekreasi ke negeri kafir, maka enggak dibutuhkan nih, seperti bi imkani ayadhhaba ila biladin islamiyah, dan dia bisa untuk pergi ke negeri-negeri Islam, ya, negeri-negeri kaum muslimin, ya, yuhafidh ahlaha ala sya'airil Islam, dengan itu dia menjaga keluarganya tetap menjalankan syiar-syiar Islam, syariat-syariat Islam, yuhafidh ahluha ala sya'airil Islam, di mana penduduk negeri tersebut juga menjaga tentang syiar-syiar Islam, sholat 5 waktu, ya kan, Jumat dan seterusnya. Pergi ke negeri tersebut. Baik. Wa biladuna al-an walhamdulillah asbahat biladan siyahiyah. Kata Syekh, negeri kami yaitu Saudi Arabia sudah menjadi negeri tujuan wisata. Ya, fi ba'dil manatiq, di sejumlah daerah, di sejumlah tempat. Fa bi imkanihi an yadhhaba ilaiha. Dan beliau menyeru pada penduduk negerinya untuk pergi ke tempat-tempat tersebut saja. Artinya datang aja ke dalam negeri sendiri. Kalau kita di sini banyak tempat yang belum kita kunjungi. Ini negeri luas sekali, masya Allah, dari ujung sampai ke ujung. Muslimin luar biasa banyak sekali. Masjid-masjid juga banyak. Sholat 5 waktu juga banyak ditegakkan. Itu aja udah. Nggak perlu ke negeri-negeri kafir, mendatangi mereka gitu. Banyak yang belum dieksplor di negeri ini, masya Allah, dan indah, ya, serta banyak juga yang halal gitu. Walaupun kita tahu sebagian tempat juga menjual yang haram, kita hindari. Nah, Allahumma musta'an. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah. Wa amma al-iqamah fi biladil kuffar fa inna khataraha 'azim 'ala dinil muslim. Adapun tinggal, kalau tadi pergi, ya, sekarang tinggal. Adapun tinggal di negeri kafir, maka bahayanya lebih besar, ya, terhadap agama seorang muslim, terhadap agama seorang muslim, terhadap keyakinan seorang muslim. Nah, wa akhlaqih, bahaya juga terhadap perangnya atau akhlaknya. Wa sulukih, bahaya juga terhadap suluknya, perilakunya. Wa adabih, bahaya juga terhadap adabnya. Dia akan terbawa, ya, tercemari dengan kebiasaan orang-orang kafir. Waqad syahadna wa ghairna inhirafa katsirin mimman aqamu hunak. Dan kita saksikan bersama banyak sekali penyimpangan-penyimpangan dari orang-orang yang tinggal di negeri-negeri kafir. Ini beliau sedang berbicara tentang penduduk negeri Saudi Arabia. Ya, kan mereka juga sebagian mereka juga ada pergi ke barat, ke Amerika, ke Eropa dan seterusnya gitu. Bahkan ada yang tinggal di sana, menetap di sana. Akhirnya kebawa dengan pemikiran-pemikiran, perilaku bahkan orang-orang kafir. Sallallahu alaihi wasallam. Faraja'u bi ghairi ma dhahabu bihi. Maka mereka kembali ke negerinya, negeri Saudi Arabia. Taib, tidak membawa apa yang dahulu
mereka bawa ketika pergi? Berubah. Ya, berubah. Ya pastinya begitu. Raja'u fusaqan, mereka kembali menjadi orang-orang fasik. Menjadi orang-orang yang enggak taat pada Allah Subhanahu wa taala. Karena kefasikan itu adalah ketidaktaatan pada Allah Subhanahu wa taala, dari penampilan, hubungan bebas dan seterusnya. Ya, betul. 20-30 tahun yang lalu beliau bicara. Apalagi kalau beliau masih hidup sekarang ini, apa yang beliau ucapkan, Allahul musta'an. Itu di negeri Saudi Arabia. Bagaimana liberalisme menyebar ya. Kemudian kebebasan dalam arti enggak terikat dengan syariat itu juga tumbuh ya, sebagai dampak dari perginya dan tinggalnya Muslim ke negeri-negeri kafir. Jadi begitu. Jadi Syekh bicara tentang penduduk negerinya, sebagian penduduk negeri. Jadi mereka kembali menjadi orang-orang fasik, ketularan dengan perilaku orang-orang kafir, ya, di negeri yang mereka tinggali dan mereka singgahi. Wa ba'duhum raja'a murtaddan, bahkan sebagian mereka jadi murtad. Na'udzubillah min dzalik. An dinihi wa kafiran bih. Jadi murtad, keluar dari Islam menjadi kafir. Ya. Wa bisairil adyan wal iyad billah. Bahkan menjadi ateis, enggak percaya dengan agama apapun. Orang Arabnya kayak gitu. Wal iyad billah. Hatta saru ila al-juhudil mutlaq. Bahkan mereka betul-betul menentang agama secara mutlak. Wal istihza' bid-din wa ahlih sabiqina minhum lahiqin. Ya, bahkan mereka merendahkan, menghina agama, ya, dan juga pemeluknya, yang dulu sampai yang sekarang, bahkan sampai yang akan datang. Habis sudah. Wal iyad billah. Wa lihadza kana yanbaghi bal yata'ayyan at-tahaffuz min dzalik. Oleh sebab itu, dari apa yang telah disampaikan tadi, hendaknya atau bahkan harus Muslim menjaga diri ya dari itu semua. Baik. Wa asyurut allati tamna'u minal hawiyyi fi tilkal mahalik. Dan harus ada syarat-syarat yang bisa mencegah seorang dari terjerumus ke dalam kebinasaan tersebut. Kebinasaan jelas. Orang menjadi fasik, tidak taat pada Allah, itu kebinasaan. Orang menjadi murtad, binasaan. Orang menjadi kafir, itu kebinasaan. Waliyadzubillah. Jadi harus ada hal-hal yang dipenuhi. Fal iqamatu bi biladil kufur la budda fiha min syartaini asasain. Tinggal di negeri kafir itu harus memenuhi dua syarat dasar. Ada dua syarat dasar. Kalau tadi pergi ya, sekedar pergi tadi. Pergi itu dirinci sama Syekh, ada keperluan, enggak ada keperluan. Ada keperluan seperti berobat bla 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 dan seterusnya. Ya, ada syaratnya 3. Ya, kalaupun enggak ada keperluan hanya untuk senang-senang saja, maka Syekh enggak kasih rekomendasi, cari tempat lain aja gitu. Ya. Belum lagi nanti urusan makan, minum dan sebagainya. Orang kafir enggak peduli halal haram. Baik. Beliau lebih mengarahkan untuk melancong atau tamasya ke negeri-negeri kaum muslimin, banyak yang bisa dikunjungi dan dieksplorasi di tempat-tempat tersebut. Nah, yang kedua beliau bicara tentang apa? Tinggal di negeri kafir. Tinggal di negeri kafir. Jadi ada dua syarat utama. Asyaratul awal
Ya. Syarat yang pertama adalah amnul muqim ala dinih bihaits yakunu indahu minal ilm wal iman. Ya. Baik. Amannya seorang muslim yang tinggal di negeri kafir tersebut ya terhadap agamanya, di mana dia memiliki bekal ilmu agama dan keimanan. Baik. Wa quwwatil azimah ma yatma'innuhu ala tsabati ala dinihi wal hadar minal inhiraf waz zayg. Dan juga dia memiliki kebulatan tekad ya yang membuat dia tetap tegar di atas agamanya dan dia bisa terjaga dari penyimpangan dan kesesatan. Baik. Wa iyakuna mudmiran li adawatil kafirina. Dan dia tetap di dalam hati itu tidak boleh memiliki rasa cinta kepada orang-orang kafir. Ya, harus benci itu. Enggak boleh ada rasa cinta kepada orang kafir. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hadallaha wa rasulah. Engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak mendapati orang-orang yang ngakunya beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, kemudian berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Enggak mungkin dong. Kalau seorang ada mengaku beriman pada Allah, beriman pada hari akhir, kemudian berkasih sayang dengan orang-orang yang benci dan menentang Allah dan Rasulnya, mungkin enggak? Ini enggak mungkin, enggak nyambung. Jadi dia harus enggak suka sama orang kafir dan perilaku mereka. Ya, nggak suka. Baik. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah. Wa bughduhum mubta'idan an muwalatihim. Harus ada di dalam hati itu ketidaksukaan sama mereka sehingga tidak memunculkan loyalitas kepada mereka. Loyalitas yang dimaksud di sini loyalitas tanpa batas. Itu dilarang. Loyalitas tanpa batas hanya untuk Allah dan Rasulnya. Kalau loyalitas dalam perjanjian ya harus loyal dong. Orang janji misalnya, walaupun dengan orang kafir sekalipun janji dalam bisnis, boleh nggak kemudian berkhianat? Nggak boleh. Muslim nggak boleh berkhianat bisnis. Harus selesaikan bisnis. Membuat apa, punya kerjasama apa sampai ke tujuan, kemudian menghasilkan misalnya keuntungan, silakan saja, nggak ada masalah seperti itu. Harus loyal dong sesuai dengan perjanjian yang dibuat. Tapi selebihnya kemudian ikut kebiasaan mereka, kemudian ikut perangai dan akhlak mereka, ya itu nggak boleh kayak gitu. Di situ batasannya. Kalaupun seorang bertugas di negeri kafir, ya, jadi punya batasan-batasan diri, sehingga tidak terbawa dengan kebiasaan-kebiasaan mereka. Allahumma musta'an. Baik. Wa mahabbatihim fa inna muwalathum wa mahabbatahum mimma yunafil iman. Karena cinta dan loyal kepada mereka itu bisa menafikan keimanan, seperti dalam surat Al-Mujadalah ayat 22 yang saya bacakan tadi. Kemudian dalam surat Al-Maidah ayat 51-52, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya. Wahai sekalian orang yang beriman, janganlah kalian jadikan Yahudi dan Nasara sebagai wali. Wali itu punya makna dua. Wali dari asal kata walayah dan wilayah. Baik, kalau walayah itu artinya cinta, yang dicintai, gitu kan? Kalau wilayah itu adalah pemimpin, bisa punya dua makna. Kita nggak boleh menjadikan orang Yahudi dan Nasara sebagai orang-orang yang kita cintai. Itu makna pertama. Makna yang kedua, kita nggak boleh menjadikan
al-Yahud wan Nasara sebagai pemimpin. Itu. Jadi kalau mau ditafsirkan ke sini dan situ sama-sama nggak boleh. Ya kan? Ini kan sempat ramai dulu kan. Al-Maidah 51. Baik, ya wajar saja kalau muslim itu pengennya muslim juga, muslimin itu maunya dipimpin oleh muslim juga. Nggak boleh menjadikan kafir sebagai pemimpin muslimin. Ya Amirul Mukminin ya orang muslim. Gitu kan. Memimpin kaum muslimin, kaum mukminin itu ya muslim. Baik, ini makna yang pertama. Makna yang kedua adalah dari kata al-walayah, itu cinta. Nggak boleh menjadikan mereka sebagai orang yang dicintai. Gitu. Baik. Dan ini dari kata walaya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Ala inna auliya Allah la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun." Ketahuilah bahwa wali-wali Allah, siapa mereka? Orang-orang yang dicintai Allah. Maknanya ke sana. Dari kata walaya. La khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Mereka enggak punya takut dan mereka enggak bersedih hati. Gitu. Maksudnya nanti ketika mereka menghadap Allah Subhanahu wa taala, mereka diberi keamanan, ya, dan mereka tidak bersedih hati ketika harus meninggalkan dunia. Kenapa? Karena mereka akan mendapatkan kebahagiaan. Siapa mereka? Dijelaskan oleh Allah, alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ayat selanjutnya. Mereka adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa. Itulah orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wali-wali Allah itu. Jadi siapapun bisa menjadi wali Allah. Dan itu bukan gelar-gelar yang bisa disematkan seenaknya. Oh, ini wali. Orang gila, ini wali nih. Wali. Ngawur sekali. Gimana orang gila dibilang wali? Coret-coret mobil berarakan dan sebagainya. Wali ini, wali. Ya. Gitu. Pakai celana pendek, rambut gondrong, jalan-jalan. Wali ini, wali. Subhanallah. Bagaimana dengan mudahnya mendefinisikan wali? Allah sendiri sudah definisikan siapa walinya, siapa orang-orang yang dicintainya. Ya, siapa mereka? Ya orang beriman dan bertakwa, itu aja. Artinya siapapun bisa menjadi wali Allah. Terus tahu nggak ini wali ini? Nggak ada yang tahu dia Subhanahu wa taala. Itu kuncinya. Siapa yang beriman dan bertakwa pada Allah, dia dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kembali kepada makna wali tadi. Dalam surat Maidah, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya. Wahai sekalian orang yang beriman, jangan kalian jadikan Yahudi dan Nasara sebagai wali-wali, ya, sebagai orang yang kalian cintai, sebagai pemimpin kalian. Enggak boleh. Ba'duhum awliya'u ba'd, sebagian mereka ya, cinta pada sebagian yang lainnya. Sebagian mereka pemimpin sebagian yang lainnya. Ya udah, itu mereka, biar. Kalau kita enggak. Wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum. Dan siapa yang loyal dari kalian kepada mereka, maka dia bagian dari mereka. Itu Allah yang bilang begitu. Ini yang dimaksud di sini adalah loyalitas tanpa batas tadi. Ya, tapi loyalitas dalam loyalitas terbatas misalnya itu bisa saja tergantung dari skupnya atau bikin apa begitu yang halal, ya silakan aja dan loyal di situ. Ya. Muslim ikuti jam kerja, nggak boleh dia korupsi waktu misalnya, kemudian dia mendapatkan haknya, gaji dan sebagainya. Loyal di situ. Selebihnya ya enggak. Kalau kemudian kamu nanti pakai topinya Santa Claus nanti, enggak lah, nggak ada urusan di sini. Ngapain? Saya nggak mau, nggak ada kontrak kerja begitu kok. Gitu. Baik, jelas ya. Jadi loyalitas terbatas nggak ada masalah. Dan itu pun dilihat
pada case-nya apa. Tapi loyalitas tanpa batas itu nggak boleh sama sekali. Wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum. Itu kata Allah. Siapa yang loyal kepada mereka dari kalian, maka dia bagian dari mereka. Innallaha la yahdil qaumadz zalimin. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan hidayah pada orang-orang yang zalim. La ilaha illallah. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah. Sementara dalam hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, man ahabba qauman fa huwa minhum. Ya, wa anal mar'a ma'a man ahab. Barang siapa yang mencintai seorang maka dia bagian dari mereka, dan seorang itu bersama orang yang dicintai di hari kiamat kelak. Nah, maka mencintai musuh Allah Subhanahu wa taala ini termasuk hal yang paling berbahaya bagi muslim. Mencintai musuh Allah Subhanahu wa taala termasuk dari hal yang paling berbahaya bagi muslim. Baik. Karena mencintai mereka efeknya, Mbak. Efeknya ya akan ikut pada perangai mereka, perbuatan mereka, kebiasaan mereka, sedikit demi sedikit, setahap demi setahap. Akan begitu ke bawah akhirnya. Nasallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, "Man ahabba qauman fa minhum." Barang siapa mencintai suatu kaum maka dia bagian dari mereka. Ya. Baik. Kemudian ini masalah cinta loh ya. Terus belum lagi nanti tasyabbuh, man tasyabbaha biqaumin fa huwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum maka dia bagian dari mereka. Karena pasti akan terpengaruh dengan kebiasaan, ya kan, yang mereka lakukan, adat istiadat yang mereka akan diikuti, ikut-ikutan. Sallallahu alaihi wasallam. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah. Jadi itu adalah syarat pertama, syarat utama yang pertama. Asy-syartu tsani, kemudian syarat yang kedua, ayatamakkana min izhari dini. Ya, seorang muslim yang mau tinggal di negeri kafir, dia harus bisa menampakkan agamanya. Dia harus bisa menampakkan agamanya. Bihaits yakum bi sya'airil Islam. Bidun mani'. Dia bisa menampakkan syiar Islam itu tanpa halangan sama sekali. Dia menampakkan syiar Islam tanpa halangan. Ya, berpenampilan sebagai muslim, ya, berangkat sholat. Karena ada sebagian daerah di negeri kafir itu membuka itu. Ada masjid bahkan dibolehkan adzan. Di sebagian, ya, secara umum sih enggak, dilarang untuk mengumandangkan adzan. Sebagian daerah kafir itu boleh kumandangkan adzan gitu. Masjidnya menampakkan perilaku dan syiar-syiar Islam, puasa Ramadan, salat 5 waktu, Jumatan, ya. Taib. Fala yumna min iqamatis shalah wal jum'ah wal jama'at in kana ma'ahu man yusalli jama'atan wa man yuqimul jum'ah. Tidak dilarang di situ untuk menegakkan salat 5 waktu, untuk Jumatan, salat berjamaah. Kalau ada orang salat berjamaah enggak dilarang, kalau ada orang yang melaksanakan Jumatan enggak dilarang. Ya, wala yumna minaz zakah was siyam wal hajj, enggak dilarang juga di situ untuk tunaikan zakat, puasa, haji, wa ghairha min sya'airid din, dan syiar-syiar agama Islam yang lainnya. Fa in kana la yatamakkan min dzalik lam tajuzil iqamah. Kalau nggak bisa melaksanakan simbol-simbol Islam yang besar, syiar-syiar Islam yang besar tersebut, maka jangan tinggal di negeri kafir tersebut. Karena ada negeri-negeri kafir, saya katakan tadi, yang membolehkan untuk itu. Ada tadi karena sholat berjamaah ada, masjidnya juga ada, Jumatan juga ada, Ba'id juga ada, bahkan ramai. Ya, gitu. Masya Allah, diakomodir di tempat tersebut, itu boleh, nggak ada masalah. Sementara dia punya keperluan di situ, ya untuk menimba ilmu kah yang tidak ada di negerinya,
sampai dia lulus kemudian balik negerinya. Jadi terjaga akhlaknya, terjaga agama. Karena ada komunitas-komunitas muslimin di negeri tersebut, masya Allah. Baik, ya. Kalau nggak bisa melaksanakan itu semua, melaksanakan syiar-syiar Islam, maka nggak boleh dia tinggal di situ. Kenapa? Liwujubil hijrah hina idin. Karena muslimin minoritas yang tinggal di situ pun itu diwajibkan untuk hijrah, pindah. Karena kewajiban hijrah. Nah ini orang dari luar kok datang ke situ gitu, mau tinggal di situ. Yang muslimin minoritas di situ aja diperintahkan untuk hijrah. Karena pembahasan ini pembahasan tentang apa? Hijrah kemarin ya. Al-hijrah al-intiqal min baladil syirik ila baladil Islam, pindah dari negeri kesyirikan ke negeri Islam. Gitu. Ya nggak bisa tuh negeri kayak gitu didatangi, jangan. Muslim nggak boleh datang ke negeri tersebut. Karena nggak diberi ruang dia untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Qala fil Mughni, dalam kitab Al-Mughni halaman 457 juz ke-8, fil kalami ala aqsamin nasi fil hijrah, dalam pembahasan tentang pembagian manusia ya terkait hijrah. Ahaduha, yang pertama, man tajibu alaihi wa huwa man yaqdir alaiha wa la yumkinuhu idhar dinihi, yaitu orang yang wajib berhijrah. Ingat ini pembahasan tentang hijrah, ini kan sebulan yang lalu ya, kira-kira begitu. Kita sempat lewati pembahasan hijrah, kemudian ini yang tertunda. Taib. Jadi penulis kitab Al-Mughni menyebut pembagian manusia terkait hijrah. Yang pertama yang wajib hijrah, ya, dia tinggal di negeri kafir. Taib. Dia punya kemampuan untuk hijrah, dia nggak bisa menampakkan syiar Islam di negeri tersebut, ya. Wala tumkinuhu min iqamat wajibati dinihi, dia juga tidak bisa menegakkan kewajiban agamanya seperti sholat 5 waktu dan seterusnya, ya. Ma'al maqam bainal kuffar, sementara dia harus tinggal bersama tetangga-tetangga orang-orang kafir di negeri tersebut. Fahadha tajibu alaihil hijratu, maka bagi orang seperti ini wajib hijrah. Nah, muslim yang mau datang ke situ, ya, mereka saja ini harus hijrah, harus pindah dari ini. Bagaimana kemudian didatangi tempat itu? Ya, cari tempat yang lain, gitu loh maksudnya. Ngerti nggak? Jadi sambungannya ke sana, sambungan pembahasan kita tentang tinggal di negeri kafir. Jadi negeri tersebut harus ditinggalkan, karena muslim nggak bisa menjalankan syiar Islam di situ. Baik. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat 97, innal ladzina tawaffahumul malaikatu dzalimi anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna mustad'afina fil ard qalu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha faulaika ma'wahum jahannam wa sa'at masira. Sungguhnya orang-orang yang dicabut nyawanya oleh para malaikat dalam keadaan mereka mendolimi diri-diri mereka. Coba nih, mereka yang dicabut oleh para malaikat, mereka ini muslimin, dicabut nyawanya, mati, ya, dalam keadaan mendolimi diri mereka sendiri. Loh, muslim mati dalam keadaan mendolimi diri mereka. Kenapa sih? Qalu fima kuntum, para malaikat itu bertanya kepada mereka yang dicabut nyawanya, kalian itu berada di blok mana sekarang? Ini pertanyaan malaikat kepada muslimin. Jawabannya, qalu kunna mustad'afina fil ard, kami adalah orang-orang yang lemah di muka bumi, kami nggak bisa apa-apa, gitu. Kami nggak bisa apa-apa di sini. Kami terikat dengan aturan-aturan kafir, jadi kami nggak bisa menjalankan syariat Islam, ya, syiar-syiar Islam. Itu alasannya. Taib. Kemudian malaikat itu mendebat mereka. Qalu alam takun ardullahi wasi'ah, bukankah bumi Allah itu luas? Fatuhajiru fiha, sehingga kalian bisa berhijrah, pindah. Tuh. Jadi ini ayat tertuju kepada mereka
yang tinggal di negeri kafir, enak-enak di situ gitu. Baik, yaudah ngikutin aturan orang-orang kafir. Nggak bisa juga menjalankan syiar Islam yang zahirah, nggak pindah. Nah itu sampai mati akhirnya. Maka matinya dalam keadaan mendolimi dirinya sendiri, karena tinggal bersama orang-orang kafir. Ini menunjukkan apa jemaah? Wajibnya hijrah bagi orang yang seperti ini modelnya. Karena ancamannya keras loh. Di penghujung ayat Allah mengatakan faulaika ma'wahum jahannam. Orang-orang ini tempat kembalinya itu di jahannam. Loh, tinggal bersama orang kafir di negeri kafir, jahannam. Tuh. Ketika mereka mengatakan kami nggak bisa berbuat apa-apa, kami hanya mengikuti ngapain di sini? Ya kami nggak bisa apa-apa. Kenapa nggak hijrah aja? Gitu kan? Udah nggak bisa jawab. Kemudian di penghujung ayat Allah mengatakan mereka, ya tempat kembali mereka itu jahanam. Wasa'at masira, dan jahanam adalah tempat kembali yang buruk. Wa hadza wa'idun syadid. Ini merupakan ancaman yang sangat keras. Yadul 'alal wujub, yang menunjukkan akan wajibnya hijrah bagi orang yang seperti itu kondisinya. Li'anal qiyam biwajibi dinihi wajib, karena menegakkan ya kewajiban agama adalah wajib hukumnya. Salat 5 waktu, Jumatan dan sebagainya. Alaman qadira alaih, bagi orang yang mampu. Wal hijrah min daruratil wajib wa tatimmatuh. Sementara hijrah termasuk ya keharusan ya dalam rangka menegakkan kewajiban tersebut. Ya kalau nggak bisa, ya berarti harus hijrah dong, kan begitu. Nggak bisa nih di sini salat 5 waktu, nggak bisa nih di sini Jumatan, nggak bisa. Ternyata di sana bisa, ya pindah ke sana, kan begitu. Itulah hijrah. Itulah hijrah. Tapi kalau enggak, yaudah biarin aja di sini, nggak sholat, biarin aja di sini nggak Jumatan, biarin aja di sini nggak puasa. Kan lingkungan sini nggak membolehkan itu. Lah hijrah di situ bisa kok, gitu. Itu dia. Nah kemudian yang di luar nih masuk ke sini bisa nggak? Nggak boleh. Yang di dalam aja disuruh keluar, yang di dalamnya disuruh hijrah. Ini mau didatangi, jangan. Cari tempat yang memang kondusif untuk muslim. Yang nggak kondusif ya jangan ke situ. Baik. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah. Wa ma la yatimul wajib illa bihi fa wajib. Bahwa suatu ya yang wajib untuk sempurna kecuali dengannya, maka hal itu pun menjadi wajib. Artinya gini, kalau seorang nggak bisa melaksanakan sholat 5 waktu di masjid berjamaah ataupun Jumatan, ya kecuali dengan hijrah, maka hijrah menjadi wajib bagi dia. Supaya apa? Supaya dengan hijrah itu dia pindah ke tempat di mana dia bisa melaksanakan sholat 5 waktu, bisa melaksanakan Jumatan dan melaksanakan syiar-syiar Islam lainnya. Itu maksudnya. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah. Jadi itu tadi dua syarat utama untuk tinggal di negeri kafir. Ya, saya ulangi, yang pertama bahwa Muslim yang akan tinggal memiliki ilmu, agama dan iman, ya, yang kuat, gitu. Oke. Yang kedua, dia bisa menampakkan syiar Islam di situ dan nggak dilarang, ya, tinggal di situ sesuai dengan hajat dia, ya udah kemudian balik. Allahu a'lam bishawab. Ini syarat utamanya. Adapun syarat
tambahannya dan juga rincian-rincian tentang pembagian insya Allah kita ambil pada pertemuan yang akan datang. Baik, silakan yang mau tanya. Silakan Pak. Jadi ada dua pembahasan kita ya pagi ini tentang safar ke negeri kafir dan tinggal di negeri kafir, dua. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Apabila kita wisata rohani, misalnya pergi ke Palestina, Yordania, sama Mesir, melihat apabila negeri yang memperbolehkan, jadi melihat kayak steak, kayak piramida, segala boleh. Ya kok tempat-tempat kayak itu tinggalin, jangan. Tapi itu kan sisi tambahannya. Kalau misalnya wisata rohani ke Masjidil Aqsa gitu, tempat-tempat yang syar'i aja untuk dikunjungi. Adapun tempat-tempat yang enggak syar'i, apalagi tempat-tempat peninggalan orang-orang kafir, jangan diikuti. Kalau misalnya seperti gua yang di Yordania itu apa? Kahfi, Ashabul Kahfi. Termasuk bukan hal yang dianjurkan untuk dikunjungi. Ya, kuburan-kuburan dibangun, sebagian dikultuskan dan sebagainya. Syar'i aja, kunjungan misalnya ke Masjidil Aqsa, beribadah di situ, wisata rohani yang benar kayak gitu. Adapun tempat-tempat ada kultus-kultus pada sosok tertentu misalnya, kesyirikan-kesyirikan ya dihindari yang seperti itu. Apalagi peninggalan-peninggalan orang-orang kafir nggak dikunjungi, dihindari. Cukup tujuannya ke Aqsa udah gitu aja, ibadah, nggak ada tempat yang lain. Nah, karena dalam hadis Nabi SAW mengatakan la tusyaddu rihal illa ila thalathatil masajid. Tidak ada perjalanan rohani, perjalanan ibadah kecuali ketiga masjid. Masjidil Haram, Masjidil Nabawi dan Masjidil Aqsa. Karena nggak termasuk dalam hal itu ya udah tinggalin, ngirit biaya juga. Gitu. Wallahu a'lam bishawab. Berikutnya, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Tentang kewajiban hijrah tadi apa tidak bisa ditawar lagi Ustaz? Misalnya tidak punya kemampuan untuk berhijrah. Itu. Ilal mustad'afin dalam ayat, kecuali orang-orang yang lemah. Ya, minan nisa'i wal wildan. Ya. Dari perempuan-perempuan dan anak-anak dan mereka yang nggak punya kuasa untuk hijrah, itu dikecualikan. Kalau ditanya nggak mampu ya beda lagi. Ini bagi yang mampu. Baik, silakan Pak. Ustaz, kalau di negara yang dilarang ibadah tadi, apakah kantor kedutaan juga tugasnya dilarang ibadah? Ya enggak dong, kalau kedutaan kan itu udah wilayah negerinya sendiri. Misalnya kedutaan negeri mana, negeri muslim mana di situ. Kedutaan itu ya wilayah negeri sendiri. Jadi kalau misalnya di sini banyak kedutaan ya, kita nggak bisa masuk situ. Itu begitu masuk pagar situ itu sudah di wilayah mereka, gitu loh. Jadi kedutaan di kedutaan negeri-negeri muslim yang ada di negeri-negeri kafir itu, kalau mereka berada di situ ya berada di negerinya sendiri, kan nggak dilarang di situ untuk ibadah. Ada masjid di situ, ibadah di situ, bahkan sholat Id di situ, ya kan, sholat Jumat di situ, sholat 5 waktu di situ, gitu. Baik. Ada lagi? Silakan. Kalau gini Ustaz, seseorang itu udah memasukkan lamaran kemana-mana, tapi qadarullah yang diterima di negeri kafir itu diambil apa enggak Ustaz? Itu
Ya dengan syarat tadi. Dengan syarat yang telah diterangkan tadi. Makanya ini dibahas karena itu. Karena pertanyaan itu. Jadi kalau paham tadi, ya itulah syaratnya. Keputusan untuk mengambil atau tidak kembalinya kepada apa yang saya terangkan tadi. Gitu. Tapi kalau dia ambil ternyata membuat dia hidup tapi jadi kafir gimana? Hah? Terpengaruh dengan kebiasaan. Allahu musta'an. Anggap nggak jadi kafir, tapi jadi fasik, jadi nggak taat pada Allah, khamr, zina dan seterusnya. Terus gimana? Sallallahu alaihi wasallam. Gitu. Jadi ngikutin apa yang telah saya sampaikan tadi. Bagaimana hukum safar ke negeri kafir, bagaimana hukum tinggal di negeri kafir. Itu dia. Ketentuan yang telah kita bahas tadi. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terkait hijrah, dan kita melihat kondisi saudara kita di Palestina, yang mereka beberapa waktu sulit untuk melakukan ibadah di Masjidil Aqsa. Terkait masalah ini, bagaimana nasihat para ulama terhadap penduduk Palestina? Demikian pertanyaannya. Ya itu kan negeri mereka yang dirampas sama orang-orang kafir ya, mereka bertahan lah. Itu negeri mereka kok dirampas sama Yahudi kafir. Mereka bertahan, mereka berjuang gitu, mempertahankannya. Baik. Dan terus berjuang walaupun perjuangan secara matematis itu lemah. Ya, mereka punya Allah Subhanahu wa ta'ala, kita punya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan muslimin juga bukan berarti nggak membantu. Bantuan-bantuan ada kan, tapi juga secara materi ada. Tapi memang kalau dibilang cukup ya seadanya gitulah. Secara politik juga berat, tapi bukan berarti menyerah. Tetap berjuang. Itu masjid kaum muslimin, Masjidil Aqsa. Ya tetap bertahan di situ. Allahu musta'an. Ya kalau dari petanya semakin menipis dari tahun ke tahun, dari tahun 67 terus sampai sekarang. Hanya mungkin secuplik-cuplik aja sedikit dari wilayah yang enggak di